ulama mutaakhirin Syekh Nawawi Tanabattan. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Luar biasa. Saya jamin tidak ada. Kalau yang ada, hatu burhanakum wa hatu tutukum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Majlis Reaction yang saya hormati, dan juga para netizen dan juga para youtuber. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction ceramah Abuya Qurtubi Banten, ya, yang mana di dalam ceramahnya ini sangatlah tegas dan juga lugas para sahabat semuanya, ya. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu dan dipanjangkan umurnya. Oke para sahabat semuanya, dalam video yang sangat detail ini, ceramah daripada Abuya Qurtubi menjelaskan tentang bagaimana nanti Abuya Qurtubi akan menunggu debat kembali sekitaran tahun 2024 bulan Februari, dan juga Kiai Qurtubi sudah menukil kitab-kitab yang mana akan menjelaskan tentang daripada kebenaran nasab daripada Ba'alawi. Bagaimana video lengkapnya? Mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Man salafa wajadil bid'atan mimman khalafa. Ikuti para ucapan-ucapan, perbuatan akidah ulama salaf dan hindari bid'ah dari ulama khalaf. Seperti yang terjadi sekarang, yang sedang viral tentang masalah nasab ba'alawi, nasab para habaib. Saya tidak akan membahas secara luas karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari Banten, saya hitung sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada kesaksian lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian. Saudara, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipermasalahkan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul al-Muhajir, Masya Allah, di abad keempat, abad ke-9, abad ke-10, artinya dari mulai zaman Imam Ubaidillah sampai kepada ulama mutaakhirin Syekh Nawawi Tanabattan. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kalau yang ada, hatu burhanakum wa hatu tutukum. Sampaikan hujahnya, sampaikan. Tidak ada dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dari kalangan Wahabi di kurun mutaakhirin banyak, antaranya Murad Syukri. Nah, sekarang ini ada ustadz di Banten, di Cirebon, termasuk di Jogja, ada kelompok-kelompoknya, walaupun sekarang sudah diserang gara-gara duit, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, luar biasa. Saya tidak akan mengeluarkan dalil secara rinci karena ini butuh waktu. Saya sudah mengarang kitab An-Nawawi Syadid fi Qat'i Tughyan Imadil Amin, bom nuklir untuk menumpas kesesatan imam yang keras kepala. Itu artinya. Masya Allah. Itu sudah saya karang. Dan di Banten baru 9 ke 10 masalah dari 102 masalah kesalahan. Masih ada 198 lebih. Saya masih memantau. Intinya untuk di kalangan umum, siapa di antara kita yang tidak menggunakan kaul Imam Ibnu Hajar al-Haytami di dalam kitab fikih, di dalam kitab akidah,
Imam Az-Zabidi Al-Murtada, pengarang kitab Ithab Sadatul Muttaqin, Syarh Ihya Ulumuddin, beliau mengarang kitab dia tahu tuntas kitab Ar-Raudhul Jalil. Bagi kita cukup, bagi orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zubaydi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitab sahabatnya menetapkan sanadnya nasab para sahabat. Jadi saya nyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai luar biasa penjelasan. bahkan sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin tidak ada yang menafikan. Namun akhir-akhir ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada kata-kata atau syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus saleh. Dia berargumen dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah Imam Fakhrul Razi. Saya nyatakan Imam Fakhrul Razi, kalau betul Syajaratul Mubarakah sebagai kitab Imam Fakhrul Razi, hanya tidak menyebut, tidak menafikan, yang menafikan penjelasan ustaz tersebut. Kitabnya tidak menafikan. Bahkan saya bocorkan sedikit. Ini salah satu nuklir Luar biasa ada dalam penjelasan. karyanya kaidah usul fikih yang dia sebutkan. Contoh, Ja'a Jaid, datang Hijai. Yang datang ke Tarbiyatul Falah di umat, dia katakan Ja'a Jaid, lakin amrunya tidak Masya Allah. lakin amrunya tidak disebut. Jadi ada kalimat lakin yang disembunyikan. Ini yang merupakan salah satu menyembunyikan hukum kaidah usul fikih. Salah satunya di dalam kitab usul fikih Imam Abdul Wahab Khalaf. Jadi ketika yang datang Umar dikatakan Luar biasa penjelasan. lakin amrun tidak disebut, itu berarti menyembunyikan hukum, menyembunyikan hukum bagian daripada perbuatan Yahudi yang suka menyembunyikan hukum. Perbuatan siapa? Yahudi yang merubah tahrif hukum Masya Allah. adalah Yahudi. Memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan melalui hadis Imam Abu Sa'id Al-Khudri yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam Abi Jamrah dalam kitab Matan Abi Jamrahnya, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir' hatta law salaku juhatan la salaktumuh qalu al-yahud. Luar biasa penjelasan. Jadi bukan hanya orang awam mengikuti gaya Yahudi, ustadz kiai di akhir zaman bakal mengikuti Yahudi dan Nasara. Salah satu karakternya menyembunyikan hukum yang sebenarnya demi sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Sekarang Yahudi, lihat Yahudi sekarang. Bagaimana Yahudi yang sekarang Zionis Israel perang dengan Hamas, bukan hanya memerangi tentara Hamas, tapi mereka membunuh anak-anak dan wanita. Cara perang mereka biadab. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, Luar biasa penjelasan. jangan-jangan anak kecil dulu. Fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Kelakuan Yahudi mendustakan para nabi dan membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, bahkan ada nabi 70 nabi Bani Israil dibunuh oleh orang. Masya Allah. Jadi kalau sekarang membunuh anak-anak wanita di Palestina, di Gaza, memang itu kelakuan Yahudi. Lalu bagaimana buat kita umat Islam? Bagi kita umat Islam harus mengingat bahwa dimanapun Muslim adalah saudara. Apabila ada ustaz yang menyatakan bahwa
Hamas buatan Luar biasa Israel penjelasan. itu fitnah. Saya bukan konon dan katanya. Baru 1 minggu saya pulang dari muktamar internasional, muktamar Ad-Dawli, muktamar internasional Umanahul Aqsa, dengan judul Al-Aqsa Amanatun wa Antumul Umana. Masjidil Aqsa adalah amanah dari Allah dan Rasulnya, dan kalian umat Islam orang-orang yang mendapatkan amanah, maka kita harus jaga amanah dan harus bertanggung jawab. Artinya Al-Aqsa, Masjidil Aqsa bukan hanya milik saudara kita di Palestina, tapi Luar biasa Al-Aqsa, penjelasan. Masjid Aqsa adalah milik kita umat Islam. Ketika saudara kita yang mempertahankan Masjid Aqsa, mempertahankan tanah kelahirannya, dijajah oleh Israel lebih daripada 75 tahun, masih ada ustadz yang nyinyir, memfitnah kelompok Hamas. Masya Allah. Padahal Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam untuk membebaskan Palestina dari Zionis Yahudi Israel. Bisa kita dengan doa, bisa dengan harta. Ada yang menyatakan tidak ada sumbangan yang bisa datang kecuali melalui lembaga pemerintah. Saya nyatakan bohong. Luar biasa Saya penjelasan. bahkan saya punya jaringan WhatsApp dengan langsung internasional, dan kami alhamdulillah menyampaikan amanat umat yang melalui Front Persatuan Islam pada tanggal 29 Oktober, hari Ahad malam Senin, di Istanbul, Turki, 1,6 miliar atau 100.000 dolar. Kemarin melalui versi untuk merehab rumah sakit Indonesia. Disebut rumah sakit Indonesia bukan dibangun oleh pemerintah Indonesia, tapi dibangun oleh rakyat Indonesia dari hasil rakyat Indonesia yang disalurkan melalui FPI Bersi dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Kita sumbangkan lagi 1 miliar melalui jasa logistik, makanan, dan Luar biasa penjelasan. Baik sahabat semuanya, telah kita saksikan sama-sama cuplikan ataupun video lengkap daripada Kiai Qurtubi Banten yang menjelaskan secara detail dan ilmiah, dan juga mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kita dan juga bisa menjadikan suatu wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari pada perpecah belah. Dan mudah-mudahan umat Islam tetap jaya, tetap bersatu yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dan para habaib-habaib yang ada di dunia ini dan juga di Indonesia pada khususnya, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.